Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 30 Januari 2025, IHSG kembali melemah. Cukup dalam, padahal rupiah menguat. Mari kita bahas lebih lanjut. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini melemah 1,29%. Cukup dalam pelemahannya dan sempat melemah cukup dalam di jam 11-an sampai ke 7040-an. Ini low pada perdagangan hari ini IHSG di 7042. Value transaksi 9,9 triliun. Tercatat foreign sale 3,9 triliun, foreign buy 3,2 triliun, net foreign sale 0,7 triliunan. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Ada AAD 101 miliar, menguat 6,06%. Selamat yang masih hold AAD dari harga bawah. Kemudian BBNI asing akumulasi 42 miliar, menguat tipis. Cuan 28 miliar, BRMS 23 miliar, WIFI 23 miliar, ARA 25%, BP 18 miliar, Bull 11 miliar, menguat lagi Bull, DOH 8,9 miliar, ARA, Brand 8 miliar, melemah, INDF, Bukalapak, ECES, INTP, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini kembali BBCA. Beberapa hari terakhir BBCA mencatatkan net foreign sale hari ini 385 miliar, melemah 2,14%. BBRI 114 miliar, melemah 1,67%. ASI 49 miliar, TPIA 45 miliar, Antam 44 miliar, Goto 40 miliar, WNTR 39 miliar, Adro 37 miliar, PANI 34 miliar, MMN 32 miliar, PTRO 20 miliar, dan seterusnya. Kemudian inilah berita hari ini dari Stockbit. Kurs rupiah terhadap dolar AS menguat 0,66% ke level 16.173 pada Jumat ya. Menandai penguatan selama 5 hari terakhir dan telah terapresiasi sebanyak 1,17%. Selain rupiah, mata uang sejumlah negara emerging market lainnya juga mengalami penguatan terhadap dolar AS selama sepekan terakhir. Per Jumat, ringgit menguat, baht Thailand menguat, peso Filipina menguat. Penguatan kurs rupiah tersebut didorong oleh meredanya risiko perang dagang antara AS dan Cina setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis 23 Januari bahwa dia dapat membuat kesepakatan perdagangan yang adil dengan Cina. Trump menyebut bahwa dia telah berbincang dengan Presiden Cina Xi Jinping pada pekan lalu sebelum dirinya resmi dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Trump mengatakan bahwa percakapan tersebut berjalan dengan baik dan bersahabat. Ini berita yang positif sebenarnya untuk IHSG kita. Mari kita lihat chart dari IHSG kita. Koreksi wajar secara teknikal selama masih bertahan di atas 6.930-an masih wajar. Yang penting tidak membentuk lower low. Dengan penguatan rupiah memang tidak akan langsung berdampak terhadap penguatan IHSG secara cepat. Setidaknya penguatan rupiah yang sudah mulai ada tanda-tanda bagus bisa jadi angin segar untuk IHSG kita. Kenaikannya juga tidak tentu akan langsung cepat, akan pelan-pelan karena juga dimungkinkan akan terjadi akumulasi terlebih dahulu. Secara teknikal ini masih ada potensi untuk koreksi lanjutan, namun jika pada perdagangan esok langsung menguat juga akan lebih baik. Meskipun jika koreksi ya tidak apa-apa selama tetap bertahan di atas 6.930-an. Mari kita lihat beberapa chart perbankan mulai dari BBCA yang pada perdagangan hari ini open gap down. Open 9150, close 9150. Ya, open gap down. Mencoba menguat, belum mampu, koreksi lagi. Sellernya masih cukup kuat di BBCA.
Setelah beberapa waktu terakhir, emiten-emiten perbankan yang lain sudah mulai mengalami penguatan, BBCA justru baru terkoreksi cukup dalam. Pada pendengar hari ini koreksinya juga cukup dalam dan asing masih terus distribusi. Belum ada tanda-tanda asing akumulasi di BBCA. Yang keluar YUAKBB, yang masuk KZBK XL. Foreign kita lihat. Foreignnya YUBB, KZBK. Ya. Jelas tampak distribusi untuk BBCA sehingga masih akan sideways. Trend sideways-nya sekarang menjadi di 9.100 sampai 9.500. Setelah beberapa waktu sebelumnya, sideways di 9.500 sampai 9.800. Jika breakout maka menguat. Ini sideways di sini. Jika breakout maka menguat. Semoga tidak breakdown dari 9.000. 9.000. Ya. Kemudian kita lihat BBRI. Bank Rakyat Indonesia pada perdagangan hari ini open gap down, melemah 1,67%, closing di 4.170. Volume transaksi lebih kecil daripada volume kemarin karena kemarin terjadi markup. Di markup kemudian jualan terkoreksi 2,56% pada perdagangan kemarin 24 Januari. Pada perdagangan hari ini open gap down, tampak distribusi oleh ZP CCTP yang masuk DX BKSQ AK. RSI stokastik sedang dead cross. Biarkan dulu sampai nanti oversold jika sobat trader ingin akumulasi kembali di BBRI. Support 4010 akan menjadi base price area untuk BBRI. Setelah beberapa waktu sebelumnya berhasil breakout downtrend line-nya, maka koreksi dari BBRI ini akan menjadi diskon ya. Ini breakout downtrend line, breakout EMA 20. Jika turun dari EMA 20 tidak apa-apa karena memang juga sudah dalam downtrend cukup lama. Yang jelas dengan penguatan rupiah tentu BBRI akan menjadi emiten yang diuntungkan dengan penguatan rupiah tersebut. Asing tampak jualan 114 miliar, lebih kecil daripada perdagangan kemarin. Semakin mereda semoga jualan di BBRI karena memang sudah cukup masif jualannya asing. Sedangkan BBCA memang baru belakangan ada jualan asing sehingga belum tentu akan mereda dalam waktu dekat. Meskipun harapannya nanti di bulan Februari IHSG kembali bullish. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini kita lihat dari movers. Top gainer ada Wood. Kita lihat Wood. Integra Indo Kabinet. Pada perdagangan hari ini kembali menguat 5,21%. Disertai dengan netral secara bandarmologinya yang keluar PDAZCD yang masuk XLYPSQ berhasil breakout resisten 400, closing di 404. Masih ada potensi penguatan lanjutan. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy dari ke bawah. Kita bagian treatment saat sideways di sini. RSI stokastik sudah overbought. Volume transaksi pada hari ini cukup bagus, menandakan breakout dengan volume yang cukup bagus. Dengan time frame yang lebih kecil tampak bertahan di EMA 20. Koreksi ke EMA 20 menguat. Koreksi ke EMA 20 menguat. EMA 20 dengan time frame 1 jam menjadi support dari Wood. Jika breakdown dari EMA 20 maka potensi akan terkoreksi cukup dalam. Resist berikutnya ada di 420. Untuk Wood menuju ke 420 jika berhasil breakout maka masih akan lanjut uptrend. Selanjutnya emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini DGWG.
DGWG pada perdagangan hari ini delta Giri Wacana menguat 12,90%. Secara fundamental ternyata ada distribusi oleh GRYJXC yang masuk LG SQ YPXL. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy di DGWG. Kita buat yang terhitung pada 24 Januari ini sempat menguat cukup cepat, namun bandingan juga cukup cepat pada perdagangan hari ini. Kalau masih punya dari kemarin atau baru perdagangan hari ini beli, sudah floating profit lumayan. Secara teknikal ini berhasil breakout penan ya. Berhasil breakout penan, kemudian menguat 3 hari terakhir. Secara fundamental ada distribusi, maka jika sebenarnya itu ingin spekulasi buy-nya di 330 yang saat ini menjadi support terdekat dari DGWG. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil. Ya. 330 menjadi support dikarenakan beberapa waktu sebelumnya di sini sempat menguat, koreksi, ini berhasil menguat 328, 330. Jika ada koreksi ke area situ bisa spekulasi buy on weakness. Kondisinya strong uptrend. Meskipun secara fundamentalnya tidak tanpa akumulasi yang cukup bagus, perlu didalami lagi dari broker flow-nya. Kalau pada perdagangan kemarin sebenarnya KI yang cukup berperan di DGWG, namun pada perdagangan hari ini KI-nya tidak tampak. KI-nya di net sell bahkan. Kita lihat gross. XL, YP, CP, GR. Hanya untuk trading jangka pendek beberapa broker-broker tadi. Sehingga memang untuk trading jangka pendek masih menarik jika ada koreksi ke 330-an. Lalu emiten yang cukup aktif lainnya adalah WIRG. Wir Asia pada perdagangan hari ini kembali menguat ke 114. Secara fundamentalnya ternyata ada normal distribusi oleh XA EPMG yang masuk SA PDXL TP. Setelah pada perdagangan 24 Januari sempat terkoreksi sampai ke 97, kemudian closing di 103. Pada perdagangan hari ini sempat melemah ke 99, konsolidasi sideways di 19 sampai 101. Kemudian ada sebagian yang bertanya apakah WIRG menarik? Ya menarik selama bertahan di atas 99 dan di sesi kedua langsung menguat 10,68%. Dengan time frame yang lebih kecil, tampak pola seperti pattern flag yang berhasil di breakout pada perdagangan hari ini. Sehingga potensi menguat ke 120 besar untuk WIRG jika memang mengikuti teknikalnya. Jika memang mengikuti teknikalnya maka potensi ke 120 kemungkinan besar, apalagi ke 125, 130 juga ada kemungkinan untuk bisa ke sana. Jika teknikalnya benar-benar berjalan sesuai dengan targetnya WIRG. Kita clone. Targetnya di 130. Kemungkinan bisa. Jika besok ada koreksi ke 104, 106, menarik untuk buy on weakness di WIRG, Wir Asia. Semoga sesuai dengan teknikalnya, karena terkadang pergerakannya juga tidak sesuai dengan teknikalnya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Secara fundamental juga tidak begitu bagus sebenarnya. Kita lihat gross CC XA MJYP. Ya, hanya untuk trading singkat. Tidak tampak akumulasi yang cukup berarti kecuali SA yang memang akumulasi besar. Serius SA. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini.
ada Koka. Koka pada perdagangan hari ini menguat 10,45%. Secara bandarmologi ada akumulasi oleh IUCCSH yang keluar XLYPSQ. Berhasil hit TP2 kita. Kita buatkan trading plan sejak tanggal 21 Januari 2025 minggu lalu, kemudian libur panjang. Sudah sampai TP2 dan pas di resisten 74. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Koka. Floating profit lumayan, apalagi yang beli di harga 6566. Penguatannya cukup cepat. Sempat ada gojekan-gojekan, namun closingnya cukup bagus. Masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ke 80. Namun emiten ini terkadang ketika sudah menguat, belum tentu akan ada penguatan lanjutan ya. Sehingga jika memang sudah merasa cukup, silahkan di take profit. Meskipun masih ada potensi juga untuk naik. Maka diatur saja area take profitnya. Jangan sampai nanti kembali ke area buy price-nya justru BEP. Apalagi jangan sampai untuk cut loss. Selamat bagi sobat spekulasi buy di Koka. Kemudian Care yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi 10,27%. High-nya di 212, closing di 204, namun secara bandarmologinya biasa saja. Yang keluar POIHBQ, yang masuk BKAKCC. Care baru masuk trading plan pada perdagangan hari ini dan langsung hit TP2. Penguatan cukup cepat di awal sesi. Mungkin ada beberapa sobat trader yang belum sempat masuk di Care ini. Kita buatkan trading plan untuk 30 Januari. Langsung hit TP2, resisten 200 pun bahkan ditembusnya. Support saat ini di 200, jika ada koreksi ke 190 menarik. Kondisi uptrend, ini uptrend. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan 30 Januari dikarenakan sudah mulai tanda bahwa Care potensi akan melanjutkan penguatan dan berhasil menguat, bahkan berhasil breakout 200. Jika ada koreksi ke 190 di EMA 20-nya wajar, karena 200 ini akan menjadi resisten kuatnya. Lalu emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. Meja terus-menerus menguat. Pada perdagangan hari ini menguat 9,63%, namun secara bandarmologinya distribusi. Asing terus akumulasi di Meja. Akumulasinya cukup bagus. Namun emiten ini bisa jadi tiba-tiba ARB, sehingga bagi sobat trader yang belum punya jangan dikejar. Ini tiba-tiba ini kena suspend, setelah suspend ARB berjilid-berjilid. Kalau sobat trader beli saat sideways, silahkan pasang trailing stop, jangan sampai nanti kehilangan profitnya. Kalau belum masuk, ya tidak perlu masuk jika tidak yakin bahwa emiten ini akan memberikan profit. Karena kalau sudah terlanjur ARB, sudah susah untuk keluarnya. Silahkan manfaatkan modalnya untuk entry di emiten-emiten yang jelas-jelas saja. Jika tidak yakin untuk spekulasi buy di emiten seperti ini. Kemudian SCMA, MTEK. SCMA. Pada perdagangan hari ini menguat 5,29%. Secara bandarmologi netral ternyata. MG YPDR keluar, yang masuk CCAK YUZP. Bertahan di EMA 20, kemudian menguat. Volume transaksi cukup bagus. Asing tanpa akumulasi lagi pada perdagangan hari ini 3,6 miliar. Bertahan 520 menguat, 520 menguat. Potensi bisa melanjutkan penguatan kembali ke 190-an dan mencoba breakout di resisten psikologis 200 untuk SCMA. Kemudian MTEK juga menguat. MTEK
berhasil menguat pada perdagangan hari ini 6,48%. Volume transaksi cukup bagus. Secara fundamental juga bagus. MG, YB, CD keluar, yang masuk YP, CC, BK. Open low gap down, dibuka di harga 535. Gap down, kemudian menguat cukup tinggi 6,48%. Masih ada potensi untuk MTEK kembali menguat ke 600. Ya, sudah beberapa kali tertahan di 530, maka semoga tetap bertahan di 530 dan bisa ke 600 kembali. Low, higher low, higher low. Potensi uptrend kembali. Ini tertahan di EMA 20, setelah breakout EMA 20, tertahan EMA 20, menguat, tertahan EMA 20, menguat. Jika kembali terkoreksi ke EMA 20-nya, semoga bertahan dan kembali menguat untuk MTEK. Kemudian PIVA. PIVA pada perdagangan hari ini 30 Januari menguat 5,56%. Sempat sideways di awal-awal sesi, namun tiba-tiba menguat sampai ke 240. Meskipun akhirnya di bawah turun ke 228, secara fundamentalnya netral. Yang keluar CC, YP, PDIN. Yang masuk CP, GR, KI, RF. Saat ini tampak belum mampu menembus MA 50. Terkoreksi, belum mampu menembus, terkoreksi. Jika sampai ke 200, sebenarnya menarik untuk buy on weakness di dekat support MA 20-nya. Dengan harga saat ini tanggung risk reward-nya. Jika bisa langsung naik dan take profit di dekat 260, oke. Namun jika di bawah turun dulu, maka tanggung ya. Sehingga jika ada koreksi ke 200, itu pertanda diskon. RSI juga sedang overbought. Kita tunggu-tunggu saja sampai RSI-nya oversold, nanti spekulasi buy di dekat-dekat 200 untuk Piridam Firma. Kemudian AADI. AADI pada perdagangan hari ini menguat 6,06% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh LG RF AK yang keluar SQ ODXL. LG yang beberapa waktu sebelumnya di sini justru jualan. Pada perdagangan hari ini akumulasi cukup bagus. Tampak beberapa waktu terakhir asing melakukan pembelian di AADI pada perdagangan 30 Januari. Beli 101 miliar. Langsung lompat di awal sesi sehingga bagi sobat yang masih hold dari ke bawah langsung dapat floating profit lumayan. Dan yang belum punya, kalau tadi spekulasi buy, maka harganya cukup tinggi sebab langsung lompat di awal sesi. Potensi ke 10.000 ya, sesuai pembahasan kita sebelumnya saat masih di sini atau di sini. Dan masih di sini. Potensi bisa menguat kembali AADI ke 10.000. Ini sudah hampir sampai ke 10.000. Selamat bagi yang masih hold dari harga bawah di sini. Itulah beberapa saham-saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.